Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar pertidaksamaan logaritma. Sebelumnya silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu materi prasyaratnya, yaitu konsep dasar logaritma dan sifat-sifat logaritma. Silakan cek aja link di deskripsi video ini. Oke, pada video ini kita akan belajar pertidaksamaan logaritma. Tapi sebelum saya bahas bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, saya ingatkan kembali syarat basis suatu logaritma, karena ini akan kita gunakan dalam penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Syarat suatu basis logaritma, yang pertama, basis logaritma itu dia harus positif, ya. Harus lebih dari 0. Jadi kalau kita buat garis bilangan tuh seperti ini, teman-teman. Lebih dari 0 berarti dari 0 ke sebelah kanan, ya. Jadi nilai yang memenuhi itu ada di sebelah kanannya 0. Tapi syarat suatu basis itu bukan hanya ini, ya. Ada syarat yang kedua, yaitu basis itu tidak boleh bernilai 1. Sementara 1 itu ada di kanannya 0. Misalnya di sini. Tidak bernilai 1 artinya 1 tidak memenuhi. Jadi pada garis bilangan ini basis suatu logaritma itu bisa kita lihat ada pada dua interval, dua daerah, ya. Yang pertama sebelah sini, artinya basisnya ada di antara 0 dan 1. Lebih dari 0, kurang dari 1. Kemudian basis yang kedua ada pada interval sebelah kanannya 1. Sebelah sini, yaitu nilainya lebih dari 1. Nah, jadi pada pertidaksamaan logaritma, nanti kita akan membagi pertidaksamaan logaritma ke dalam dua bentuk, ya, ketika basisnya lebih dari 1 dan ketika basisnya ada di antara 0 dan 1 atau lebih dari 0 kurang dari 1 seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan logaritmanya. Kita mulai dari suatu pertidaksamaan logaritma yang memiliki basis lebih dari 1. A ini misalnya suatu basis, ya. Basisnya lebih dari 1, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jika basis A log fx lebih dari basis A log gx, nah, syaratnya teman-teman nanti ubah pertidaksamaan logaritma agar basisnya itu sama. Jadi kalau di kirinya A, maka di kanannya pun harus A lagi. Ketika basisnya udah sama, teman-teman lihat numerusnya aja. Jadi kita peroleh fx lebih dari gx. Nah, kenapa ini lebih dari? Karena di sini bentuknya lebih dari. Nah, sekarang gimana kalau lebih dari sama dengan? Sama aja. Fx lebih dari sama dengan gx. Jadi intinya nanti teman-teman samakan dulu basis logaritmanya antara ruas kiri dan ruas kanan. Untuk basis lebih dari 1, kita ambil numerusnya aja dan tandanya khusus untuk A lebih dari 1, tandanya itu nggak berubah, ya. Jadi kalau awalnya lebih dari, dia tetap lebih dari. Kalau awalnya lebih dari sama dengan, tetap lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari, tetap kurang dari. Kurang dari sama dengan, tetap kurang dari sama dengan. Gampang kan? Jadi intinya samakan dulu basisnya. Kalau udah sama, ambil numerusnya. Dan khusus untuk basis yang lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tetap tidak berubah. Nah, ini bentuk yang pertama kalau basisnya lebih dari 1. Sekarang kalau basisnya ada di antara 0 dan 1. Bentuknya sama aja. Teman-teman samakan dulu basisnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Lalu ambil numerusnya aja. Nah, bedanya ketika basisnya ada di antara 0 dan 1, tandanya itu berubah. Awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Yang awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Awalnya kurang dari menjadi lebih dari, ya enggak? Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Jadi tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi sebaliknya. Nah, ini ketika basisnya ada di antara 0 dan 1. Ingat juga syarat basis itu pertama lebih dari 0, kemudian basis tidak boleh bernilai 1. Nah, nanti ketika variabel x terdapat pada numerus, teman-teman gunakan syarat numerus juga. Syarat numerus apa? Syarat numerus itu lebih dari 0. Untuk lebih jelas, nanti kita coba kerjakan beberapa soal yang menggunakan syarat numerus. Juga syarat basis juga, ya. Kita mulai dari contoh pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Basis 5 log
4x tambah 2 lebih dari sama dengan basis 5 log 3x min 9. Nah, ini basis logaritma antara ruas kiri dan ruas kanan udah sama, ya enggak? Udah sama, jadi kita tinggal ambil numerusnya teman-teman. Ya, ini logaritmanya udah sama-sama basis 5, kita ambil numerusnya. Numerus kiri kan 4x tambah 2, numerus kanannya 3x min 9. Jadi 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 3x min 9. Di sini tandanya itu tetap lebih dari sama dengan, nggak berubah. Kenapa? Karena basisnya itu 5, tergolong lebih dari 1, ya nggak? Kalau lebih dari 1, ingat tandanya nggak berubah ketika kita ambil numerusnya saja. Ini tinggal kita selesaikan seperti biasa ya. Jadi 4x dikurangi 3x. Oke, kemudian negatif 9 kita kurangi dengan 2. 4x dikurangi 3x itu 1x atau x. Negatif 9 dikurangi 2, negatif 11. Nah, ini belum selesai. Kita gunakan syarat numerus. Kenapa kita gunakan syarat numerus? Karena variabel x terletak pada numerus. Sementara numerus itu harus positif, ya. Syarat numerus dia harus positif. Dua-duanya. Di sini kita gunakan numerus pertama dulu, kita cek 4x tambah 2 harus positif atau lebih dari 0. Maka 4x-nya lebih dari 0 dikurangi 2 kan negatif 2. Kemudian x-nya lebih dari negatif 2 dibagi 4 itu negatif 2/4 atau negatif setengah. Nah, numerus kedua juga sama. Kita cek, kita uji syarat. 3x min 9 harus lebih dari 0, syarat numerus. Jadi 3x yang lebih dari 0 dikurangi negatif 9 itu positif 9. Jadi x-nya lebih dari 9 dibagi 3, x-nya lebih dari 3. Nah, ketiga penyelesaian itu, yang sebelah sini, dan sebelah sini, ini kita cari irisannya teman-teman. Biar gampang kita gunakan garis bilangan aja. Ya, kita buat garis bilangan untuk mencari irisan dari ketiga penyelesaian tersebut. Yang pertama, lebih dari sama dengan negatif 11. Misalkan negatif 11 di sini. Kalau lebih berarti kan ke sebelah kanan ya. Nah, ini tertutup. Kenapa tertutup? Karena ada sama dengannya. Kalau gak ada sama dengannya nanti terbuka intervalnya. Kemudian lebih dari negatif setengah. Nah, ini negatif setengah. Ini tandanya lebih dari berarti ke kanan juga. Kemudian lebih dari 3. 3. Ini terbuka ya, setengah dan negatif setengah dan 3 terbuka karena di sini nggak pakai sama dengan tandanya. Cuma lebih dari aja. Lebih dari 3 berarti dari 3 ke kanan. Nah, sekarang kita cari irisannya. Cara nyari irisan, lihat daerah mana yang terlewati oleh ketiga penyelesaian ini. Artinya terlewati oleh ketiga garis tersebut, teman-teman. Berarti daerah sini nih. Ini kan terlewati 3 garis, 1, 2, dan 3. Oke. Jadi penyelesaian untuk pertidaksamaan logaritma ini adalah x lebih dari 3. Ini irisan dari ketiga penyelesaian tersebut. Oke. Nah, biar lebih jelas kita coba ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Basis 4/5 log 3x min 5 lebih dari sama dengan basis 4/5 log x tambah 3. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini basisnya itu 4/5. Artinya basisnya kan kurang dari 1, lebih dari 0 ya. Ada di antara 0 dan 1. Ingat, kita ambil numerusnya aja dan ketika basisnya kurang dari 1 lebih dari 0, tandanya kita balik. Ya, kita ambil numerus 3x min 5, di sini x tambah 3. Awalnya kan lebih dari sama dengan. Karena basisnya kurang dari 1, kita balik. Jadi, yang awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Ini kita selesaikan. 3x min x kurang dari sama dengan 3 ditambah 5. Jadi 2x kurang dari sama dengan 8, maka x-nya kurang dari sama dengan 8, kita bagi 2, 4. Jadi x kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita uji syarat numerus. Numerus itu harus positif, di sini ada 2 numerus. Ya. Dua-duanya kita uji. Numerus yang pertama, 3x min 5 harus positif, artinya lebih dari 0. Maka 3x yang lebih dari positif 5, maka x yang lebih dari 5 dibagi 3. X lebih dari 5/3. Numerus yang kedua, x tambah 3. Harus positif juga. Jadi x yang lebih dari negatif 3. Nah, kita udah dapat 3 penyelesaian.
Seperti biasa ini kita cari irisannya, kita buat garis bilangan. Oke, di sini kurang dari sama dengan 4, berarti dari 4 ke sebelah kiri ya, karena kurang dari. Kemudian lebih dari 5/3, dari 5/3 kalau lebih dari berarti kan ke kanan ya. Dan lebih dari -3, dari -3 lebih dari ke kanan juga. Nah, irisannya mana? Yang terlewati 3 penyelesaian ini teman-teman. Berarti yang terlewati oleh 3 garis. Nah, daerah sini nih. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X ada di antara 5/3 dan 4. Dan 4 ini tertutup, jadi pakai sama dengan. Ya. X-nya lebih dari 5/3, kurang dari sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Basis 2 log X min 2 ditambah basis 2 log X tambah 5 kurang dari sama dengan 3. Oke, kita selesaikan. Ingat, ruas kiri dan ruas kanan itu kita bentuk menjadi logaritma yang basisnya sama. Jadi di soal nomor 3 ini kita gunakan sifat logaritma ya. Pertama kita ubah ruas kanannya menjadi logaritma. Caranya, kalau teman-teman udah lihat persamaan logaritma yang udah saya bahas di video sebelumnya, ini pasti ngerti ya. 3 ini kita jadikan logaritma, caranya kita kali dengan basis 2 log 2. Kenapa kita ambil basis 2? Menyesuaikan dengan basis ruas sebelah kiri ya. Nah, ini kita gunakan sifat logaritma sebelah sini teman-teman. Jika basis A log B ditambah basis A log C, kalau ada penjumlahan logaritma yang basisnya sama, maka numerusnya itu kita kalikan. Jadi B kali C. Nah, ini kan penjumlahan logaritma yang basisnya sama-sama 2. Jadi numerusnya ini bisa langsung kita kalikan. Jadi basis 2 log X min 2 kali X tambah 5. Nah, untuk yang ruas kanan, ini kita gunakan sifat ini. N kali basis A log B itu sama dengan basis A log B pangkat N. Jadi pengali pada logaritma itu akan berubah atau bisa menjadi pangkat pada numerus. Di sini 3 kali basis 2 log 2. Jadi 3-nya ini bisa kita ubah menjadi pangkat numerusnya. Jadi basis 2 log 2 pangkat 3. X min 2 kali X tambah 5 kita kalikan aja. Jadi X kuadrat tambah 3X min 10. Dan ruas kanannya 2 pangkat 3-nya menjadi 8. Nah, sekarang ruas kiri dan ruas kanan udah sama-sama bentuk logaritma yang basisnya sama. Artinya sekarang kita bisa ambil numerusnya langsung ya. X kuadrat tambah 3X min 10 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini tandanya nggak berubah, tetap kurang dari. Kenapa? Karena basisnya itu 2. Basisnya lebih dari 1 kan. Jadi tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Ini kita selesaikan. 8-nya ke kiri. Jadi X kuadrat tambah 3X min 10 min 8 kurang dari sama dengan 0. Atau X kuadrat tambah 3X negatif 10 dikurangi 8 itu negatif 18 kurang dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi X tambah 6 kali X min 3. Nah, bagi teman-teman yang belum paham cara memfaktorkan, bisa cek linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, dari sini kita peroleh pembuat nolnya X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 3. Kalau kita buat garis bilangan itu seperti ini. Oke, ini tertutup ya pakai sama dengan di kirinya itu negatif 6 dan di kanannya positif 3. Kita cek tanda pada garis bilangan itu seperti ini. Nah, bagi yang belum paham juga cara cek tanda, cara mudah memeriksa tanda pada garis bilangan, saya sertakan juga linknya di deskripsi video ini. Yang kita cari itu kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatifnya sebelah sini. Ya. Nah, ini belum selesai, kita belum menguji numerus. Sekarang kita uji numerusnya. Syarat numerus lebih dari 0. Di sini numerusnya itu ada 2. Yang pertama yang sebelah sini. X min 2, dia harus lebih dari 0, maka X-nya harus lebih dari 2. Dan numerus kedua sebelah sini. X tambah 5 harus lebih dari 0, maka X-nya harus lebih dari negatif 5. Nah, syarat numerus ini kita sertakan juga pada garis bilangan. X-nya lebih dari 2, berarti dari 2 itu kalau lebih dari ke kanan ya. Kemudian X-nya lebih dari negatif 5. Dari negatif 5 lebih dari, berarti ke kanan juga. Jadi penyelesaiannya yang mana? Yang terlewati 3 penyelesaian, 3 garis sebelah sini nih. Ya.
Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3 dan X anggota bilangan real. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh keempat. Nah, contoh keempat ini agak berbeda dari contoh-contoh sebelumnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Basis X tambah 1 log 2X min 1 lebih dari sama dengan basis X tambah 1 log 4X min 3. Oke, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma dengan basis yang memuat variabel X, kita bagi ke dalam 2 kemungkinan. Jadi soal ini beda dengan 3 soal sebelumnya. Teman-teman lihat, kalau soal nomor 1 sampai 3 itu kan variabel X itu hanya terdapat pada numerus. Tapi pada contoh keempat ini, variabel X-nya ada pada basis sekaligus numerus. Nah, ini kita bagi ke dalam 2 kemungkinan. Ingat, basis itu caranya berbeda ketika basisnya ada antara 0 dan 1 dan ketika basisnya lebih dari 1. Jadi kita bagi ke 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, seandainya basisnya terletak antara 0 dan 1. Kemudian kemungkinan kedua, seandainya basisnya lebih dari 1. Kita coba selesaikan kedua kemungkinan ini. Yang pertama, untuk basis lebih dari 0 kurang dari 1. Pada soal ini, basisnya kan X tambah 1. Jadi, basisnya kita ganti jadi X tambah 1 lebih dari 0, X tambah 1-nya kurang dari 1. Nah, kita pengen di tengah itu hanya X saja. Caranya gimana? Berarti harus kita kurangi 1 kan? Jadi, ruas tengah ini kita kurangi 1, kanannya kita kurangi 1, kirinya juga kita kurangi 1. Jadi X tambah 1 dikurangi 1 kan jadi X. Ruas kanannya 1 dikurangi 1, 0. Ruas kirinya 0 dikurangi 1, itu negatif 1. Nah, ini penyelesaian pertama dari syarat basis. Nah, untuk basis antara 0 dan 1, kita ambil numerusnya, tapi tandanya dibalik ya. Ingat, ketika basisnya ada antara 0 dan 1, tanda pertidaksamaannya kita balik. Jadi yang awalnya lebih dari sama dengan, kita ubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi kita peroleh numerus kirinya 2x min 1 kurang dari sama dengan numerus kanannya 4x min 3. Ini kita selesaikan aja. 2x dikurangi 4x kurang dari sama dengan negatif 3 ditambah 1. Jadi negatif 2x kurang dari sama dengan negatif 2. Ini kita bagi dengan negatif 2 ya. Jadi x lebih dari sama dengan 1. Nah, kenapa ini lebih dari? Karena kita bagi dengan negatif. Ingat aturan pertidaksamaan. Oke. Nah, ini penyelesaian kedua. Sekarang kita gunakan syarat numerus, teman-teman. Syarat numerus itu harus lebih dari 0. Harus positif. Numerus yang pertama itu 2x min 1 lebih dari 0, maka 2x-nya lebih dari 1. X-nya lebih dari 1 per 2. Ini penyelesaian ketiga. Dan numerus kedua juga sama, kita uji juga. 4x min 3 lebih dari 0, 4x-nya lebih dari 3, maka x-nya lebih dari 3 per 4. Ini penyelesaian keempat. Sekarang kita cari irisan dari keempat penyelesaian ini. Kita buat garis bilangan. Yang pertama, x-nya antara 0 dan negatif 1. Berarti x-nya itu di sini, tengah-tengah antara 0 dan negatif 1. Kemudian penyelesaian kedua, x-nya lebih dari sama dengan 1. 1 itu di kanannya 0. Lebih dari sama dengan berarti ke kanan ya. Kemudian penyelesaian ketiga, x-nya lebih dari setengah. Setengah itu di antara 0 dan 1 di sini. Lebih dari berarti ke kanan. Kemudian terakhir x-nya lebih dari 3 per 4. Berarti di sini ya. Lebih dari berarti ke kanan juga. Nah, di sini teman-teman lihat. Untuk keempat penyelesaian ini tidak terdapat irisan. Ya enggak? Daerah sini ini hanya memenuhi 3 penyelesaian. Sementara penyelesaian pertamanya tidak memenuhi. Jadi, kalau tidak ada irisan seperti ini, artinya tidak ada nilai X yang memenuhi penyelesaian untuk kasus yang pertama. Ketika basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Sekarang kasus kedua, basisnya lebih dari 1. Basis itu di sini X tambah 1 lebih dari 1, maka X-nya lebih dari 1 dikurangi 1, 0. Nah, untuk basis lebih dari 1, kita ambil numerusnya, tapi tandanya tidak berubah, tetap lebih dari sama dengan ya. Jadi 2x min 1, numerus kiri, tanda tidak berubah karena basisnya lebih dari 1, numerus kanan, 4x min 3.
2x min 4x lebih dari sama dengan negatif 3 ditambah 1. Negatif 2x yang lebih dari sama dengan negatif 2. Ini kita bagi dengan negatif 2. Jadi x yang kurang dari sama dengan 1. Ini penyelesaian kedua. Lalu kita gunakan syarat numerus juga. Ini akan sama dengan yang ini. Ya, numerusnya lebih dari 0. 2x min 1 lebih dari 0. 2x-nya lebih dari 1. X lebih dari setengah. Ini sama persis dengan yang sebelah sini, teman-teman. Oke, nah kita udah dapat 4 penyelesaian. Kita cari irisannya dengan garis bilangan lagi. Yang pertama, x yang lebih dari 0, berarti ke sebelah kanan dari 0. Kemudian kurang dari sama dengan 1, dari 1 ini karena pakai sama dengan berarti tertutup, kurang dari itu ke kiri. Kemudian lebih dari setengah, setengah itu di sini, lebih dari berarti ke kanan. Dan lebih dari 3/4, 3/4 itu di sini, lebih dari ke kanan. Ada nggak daerah yang terlewati oleh 4 penyelesaian? Ada, daerah sini ya. Nah, daerah sini. Jadi untuk kasus kedua, untuk basis lebih dari 0, jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x-nya lebih dari 3/4 kurang dari sama dengan 1, x anggota bilangan real. Daerah sini nih, ada di antara 3/4 dan 1, dan satunya termasuk. Oke. Nah, itulah contoh cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Semoga bisa dimengerti. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.